Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang tasrif fi'il madhi. Sementara waktu kita belum tambah kalimat-kalimat yang akan kita i'rabkan, tapi hari ini kita akan belajar mencocokkan antara dhamir dengan fi'il madhi. Pendekatan yang selama ini mungkin sering kita lalui ketika kita berada di pondok pesantren adalah hafalan urutan-urutan dhamir, hafalan urutan-urutan fi'il madhi. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti di fi'il madhinya fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, itu bisa saja dan silakan tetap dilanjutkan. Tapi pada metode pembelajaran kita saat ini yang terpenting itu bukan hafalan urutan-urutannya, tapi hafalan pasangannya. Jadi ketika kita menyebutkan dhamir yang berada di posisi tengah, kita tidak perlu menghitung dari awal. Misalnya antum, kita hitung dulu pakai jari. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum. Ini dia posisinya. Tidak harus seperti itu, tapi kita langsung kenal kalau antum itu maka ciri-ciri madhinya seperti apa, dan itulah yang akan kita pelajari. Jadi kita belum bahas tentang i'rabnya. Nah, karena memang fi'il madhi ini sebenarnya bukan i'rab ya, bina. Fi'il madhi ini semuanya mabni, tapi nanti akan ada hari khusus yang kita membahas bagaimana cara menguraikan fi'il madhi yang mabni itu. Rekan-rekan sekalian, al-fi'lul madhi itu artinya kata kerja yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa pekerjaan itu telah kita lakukan pada masa yang lalu. Nah, dhamir huwa yang terletak pada fi'il madhi atau dhamir huwa untuk fi'il madhi itu menggunakan hanya 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf asli, dan huruf asli itu tampak pada dhamir huwa fi'il madhinya. Nah, yang pertama namanya fa fi'il. Ini fa fi'il karena ini huruf fa. Jadi ini jadi wazan standar. Fa'ala. Jadi kalau nanti ada misalnya menolong, nasoro, maka huruf nun itu dianggap sebagai fa fi'il karena dia posisi fa. Nah, misalnya nasoro, huruf nunnya fa fi'il. Yang kedua namanya ain fi'il. Berarti ain fi'il untuk nasoro itu adalah huruf shad. Dan yang ketiga namanya lam fi'il. Nah, lam fi'il pada nasoro adalah huruf ra. Itulah huruf-huruf asli yang terdapat pada fi'il madhi, yaitu dhamir huwa. Adapun dhamir-dhamir yang lain itu sudah mendapatkan tambahan huruf. Kita lihat di sini ada hiya mendapatkan tambahan huruf ta. Nah, ta ta'nits yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Ada huma. Nah, huma ini walaupun untuk laki-laki dan perempuan sama-sama huma, tapi ternyata fi'il madhinya berbeda. Pada laki-laki kita hanya menambahkan alif saja di akhirnya, fa'ala. Adapun untuk perempuan kita tambahkan 2 huruf, huruf ta dan huruf alif. Jadi fa'alata. Adapun hum kita di samping menggunakan 3 huruf asli, kita akan menambah huruf tambahan waw, namanya waw jama'. Nah, waw ini disukunkan, kemudian ditambah alif wiqayah, namanya alif penjaga, karena waw ini tergolong huruf sakit atau huruf ilat. Kemudian untuk hunna, nah kita tambahkan huruf nun saja. Huruf nun ini namanya nun niswah, nun yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Nah, ini yang asyik. Jadi ada beberapa dhamir dalam fi'il madhi di mana lafaz fi'ilnya itu diambil dari ujung penyebutan dhamirnya. Jadi kalau anta fa'alta, kalau anti fa'alti, antuma fa'altuma, antum fa'altum, antunna fa'altunna. Nah, jadi antara penyebutan akhir fi'il itu sama dengan penyebutan akhir yang ada pada dhamirnya. Tersisa 2, ada ana dan nahnu. Nah, kalau metode yang sebelum ini ana seolah-olah fa'alna itu, tapi tidak, karena fa'alna telah dipakai oleh nahnu. Jadi untuk ana
kita menggunakan ta yang berbaris dhamma, jadi fa'altu. Baik, itulah pembahasan kita tentang fi'il madhi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dan mengenal bagaimana pula ciri-ciri fi'il mudhari' sesuai dengan pasangan domirnya masing-masing. Jangan lupa menguasai materi-materi pembelajaran kita sampai bisa. Bukan hanya paham tapi sampai bisa, agar kita lebih enjoy untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.